PT Sampurna Agro Tbk, Manajemen Dasar Perusahaan Agribisnis, Kelompok 2 QP2. Nama saya Ahmad Rizky Deswati, NIM J1410231031035. Perkenalkan, nama saya Garsinia Dewi Sapitri dengan NIM J14102310704. Perkenalkan, nama saya Lasmini dengan NIM J1410231015. Perkenalkan, nama saya Lulita Trispati dengan NIM J1410231003. Perkenalkan, nama saya Mubina Ratu Asia dengan NIM J141023109. Perkenalkan, saya Nakia Najla Ibrahim dengan NIM J141031047. PT Sampurna Agro atau disingkat SGRO memiliki produk atau mengolah produk berupa barang di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan karet, pabrik minyak kelapa sawit, pabrik minyak inti sawit, produksi benih kelapa sawit, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau sagu, serta kehutanan. Direktur. Human skill yang dibutuhkan oleh seorang direktur. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi dan sikap yang baik. Yang kedua adalah kemampuan interpersonal. Yang ketiga, kemampuan mentorship. Konseptual skill yang dibutuhkan oleh seorang direktur. Yang pertama adalah mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Dua, mampu mengorganisasi. Tiga, memiliki kepekaan yang tinggi. Empat, memiliki perencanaan dan pemikiran yang strategis. Technical skill yang harus dimiliki oleh seorang direktur adalah yang pertama adalah mampu mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai prosedur, dan yang kedua adalah mampu memantau pasar agar sesuai dengan produk yang diproduksi. Terima kasih. Manajer pemasaran, konseptual skill yang dibutuhkan pertama, merancang metode kreatif untuk mempromosikan dan mendistribusi produk. Yang kedua, merancang dan melaksanakan acara dan kegiatan promosi. Yang ketiga, mencatat dan mengarsipkan informasi dan dokumen. Yang keempat, membuat jadwal strategis untuk proyek-proyek. Selanjutnya, technical skill yang dibutuhkan oleh manajer pemasaran. Yang pertama, ada mengoptimalkan konten menggunakan kata kunci, menulis dan mengirim email untuk komunikasi massal, membuat dan mengedit spreadsheet dan jadwal digital, serta mengevaluasi dan mengedit situs web serta media sosial. Lalu ada human skill yang harus dimiliki oleh manajer pemasaran. Yang pertama, berkolaborasi dengan tim mereka untuk membuat keputusan. Yang kedua, mengembangkan hubungan dengan klien dan pelanggan. Yang ketiga, mendengarkan dan menanggapi umpan balik serta kritik. Yang terakhir, menulis siaran pers atau ringkasan triwulan. Terima kasih. Kemudian untuk posisi manajer produksi, yang pertama ada conceptual skill, dibutuhkan skill berupa yang pertama, berinovasi dalam pekerjaan produksi dan memberikan masukan pada perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi. Yang kedua, mampu melakukan identifikasi dan kalkulasi nilai terhadap setiap inisiatif dan menetapkan prioritas dengan tepat.
Yang ketiga, mampu secara kreatif memanfaatkan sumber daya untuk mengolah produksi secara efektif dan efisien. Lalu untuk human skill, yang pertama, memiliki kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan dan memotivasi orang lain untuk memenuhi tenggat waktu. Yang kedua, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan persuasif dengan tim dan klien. Dan yang ketiga, kemampuan mendengarkan dengan empati terhadap klien. Kemudian ada technical skill yang harus dimiliki manajer produksi, antara lain yang pertama, kemampuan yang baik dalam ICT atau TIK untuk menangani berbagai teknologi dan program. Yang kedua, memantau proses produksi agar sesuai aspek terpenuhi sesuai rencana. Dan yang ketiga, ketentuan untuk memastikan tingkat kualitas yang tinggi. Supervisor produksi yaitu technical skill. Yang pertama, dapat melakukan joint visit dengan salesman baru maupun lama untuk lebih mengetahui kondisi pasar maupun bawahan. Yang kedua, tahu cara mengatur dengan benar sehingga dapat menegur bawahan jika ada kesalahan. Misalnya dapat menilai bawahan yang bekerja baik dan yang asal-asalan sehingga performance appraisal yang dilakukan dapat akurat. Conceptual skill yaitu yang pertama komunikasi yang baik secara verbal maupun tertulis. Yang kedua pengembalian keputusan. Yang ketiga keterampilan interpersonal. Yang keempat kemampuan beradaptasi. Human skill yaitu membantu tim untuk mengatasi target dan pasaran kinerja. Yang kedua mengkritik atau memastikan bahwa pekerja dengan benar atau peran mereka. Yang ketiga, mengatur jam kerja dan shift karyawan. Yang keempat, mengatur jam kerja dan shift karyawan. Yang keempat, keterampilan pekerja untuk memastikan bahwa mereka mengikuti protokol kesehatan standar. Yang kelima, mengkoordinasikan rotasi pekerjaan dan integrasi pekerjaan yang dibutuhkan. Konseptual skill yang kelima, manajemen waktu, manajemen prioritas, kerjasama, dan problem solving. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah operator mesin. Yang dibutuhkan oleh operator mesin yang pertama ada technical skill, yaitu mengoperasikan mesin produk sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, menjalankan proses produksi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, memantau proses produksi berjalan sesuai SOP perusahaan. Yang keempat, pastikan output material sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, jika terjadi troubleshooting pada saat produksi, ditulis sesuai kode error yang ditentukan dan jika target produksi tidak sesuai dengan schedule. Yang keenam, bertanggung jawab atas peningkatan dan efisiensi lini produksi untuk tujuan yang ditetapkan. Yang ketujuh, membersihkan area mesin setelah melakukan produksi. Yang selanjutnya adalah human skill. Yang pertama, kemampuan identifikasi, perawatan, dan perbaikan mesin. Yang kedua, mengetahui cara menggunakan mesin dan untuk produksi. Yang ketiga, kemampuan analisis untuk identifikasi masalah, menentukan solusi, dan melakukan perbaikan. Yang keempat, mampu bekerja dalam tim dan kemampuan komunikasi. Yang kelima, dapat mengoperasikan komputer menggunakan produk CAD. Yang selanjutnya adalah conceptual skill. Yang pertama, berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, kemampuan berpikir kritis, dan perhatian terhadap detail. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.